Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Stabilitas Emosi bagi Seorang Pemimpin. Kelompok 10 ini beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Ana Nur Maretsa. Yang kedua ada Putri Septianingrum. Dan yang ketiga ada Hanifah Salsabila. Yang pertama, saya akan menjelaskan kemampuan mengendalikan emosi seorang pemimpin. Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan perasaan orang lain dan menjadikan informasi tersebut untuk mengambil tindakan. Seorang pemimpin menjadi pemandu emosi orang-orang dalam organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus cerdas secara emosi, karena kecerdasan emosi seorang pemimpin memiliki peran yang penting bagi organisasi dan orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut. Kecerdasan emosi yang dimiliki oleh pemimpin berdampak terhadap komitmen organisasional karyawan. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan bertindak dengan bijaksana dalam situasi yang penuh tekanan adalah kunci untuk mempertahankan stabilitas dan produktivitas tim. Selain itu, pemimpin yang memiliki kendali diri yang kuat juga cenderung lebih mampu membuat keputusan yang strategis dan mengelola resiko dengan lebih efektif. Lalu saya akan menjelaskan karakteristik seorang pemimpin yang sudah mempunyai stabilitas emosi. Yang pertama, tenang dan terkendali dalam situasi krisis. Sikap tenang pemimpin menjadi fondasi dalam menghadapi situasi sulit, serta membuat tim merasa bahwa segala sesuatu dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat. Tahan terhadap tekanan dan stres. Pemimpin bisa mempertahankan konsentrasi dan ketenangan bahkan ketika dihadapkan pada target yang tinggi, beban kerja yang besar, atau tenggat waktu yang ketat. Kemampuan mengelola konflik dengan bijaksana. Pemimpin tidak memihak secara emosional, tapi memahami sudut pandang dari setiap pihak dan berusaha menemukan solusi yang adil serta konstruktif. 4. Memiliki empati yang tinggi. Pemimpin dengan stabilitas emosi tidak hanya fokus pada target atau hasil, tetapi juga peduli pada kesejahteraan dan perasaan timnya. 5. Kemampuan berpikir rasional dan objektif. Mereka atau pemimpin tidak mudah terbawa emosi atau berprasangka pribadi dalam mengambil keputusan, tetapi lebih memilih untuk mempertimbangkan fakta dan data yang tersedia. Yang keenam, mampu menjaga komunikasi yang positif. Pemimpin akan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan tim, di mana setiap anggota akan sangat merasa dihargai dan didengar. Ketujuh, memiliki pengendalian diri yang tinggi. Pengendalian diri untuk selalu menampilkan sikap yang profesional dan tenang, yang tidak hanya membuat mereka terlihat seperti pemimpin yang matang, tetapi juga memberi contoh bagi timnya tentang bagaimana mengelola emosi dalam situasi yang penuh tekanan. Kedelapan, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Memiliki pandangan yang proaktif, di mana tantangan dipandang sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Sikap fokus pada solusi ini menumbuhkan rasa optimisme dalam tim, sehingga anggota tim lebih merasa motivasi untuk bekerja sama. Yang kesembilan, berpikir jangka panjang dan visioner. Sikap visioner membuat pemimpin berhati-hati dalam keputusan yang diambil. Kemampuan ini membuat tim bekerja dengan lebih terarah, karena mereka merasa setiap usaha yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas. Yang kesepuluh, membangun kepercayaan dan rasa aman di tim. Dengan stabilitas emosi, pemimpin mampu menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman. Anggota tim akan merasa lebih percaya dan nyaman bekerja di bawah pemimpin yang tidak mudah marah, tidak berubah-ubah, dan selalu konsisten dalam bertindak. Cara menumbuhkan kecerdasan emosional dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Kecerdasan emosional ini menjadi bekal yang penting yang berperan dalam membuat keputusan yang bijaksana, menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, serta membangun hubungan yang kuat dan produktif dengan anggota tim. Ketika seorang pemimpin mampu mengendalikan emosinya, ia menghadapi situasi yang tidak terduga atau penuh tekanan dengan lebih tenang dan terukur. Pemimpin yang cerdas, emosional, tahu bahwa setiap tindakan dan kata-kata mereka itu bisa mempengaruhi moral tim dan kinerja mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk memberikan contoh yang positif, menjaga sikap yang tenang, serta menunjukkan ketegasan tanpa menimbulkan ketegangan. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional yang kuat mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi seorang pemimpin dalam membangun hubungan yang harmonis, menciptakan suasana kerja yang positif, dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Dengan kecerdasan emosional, seorang pemimpin tidak hanya mampu menjadi figur yang diikuti, tetapi juga sosok yang menginspirasi dan membawa dampak positif dalam organisasi. Berikut adalah beberapa cara yang menumbuhkan kecerdasan emosional dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan secara bertahap dan mendalam. Yang pertama, melakukan self-reflection secara rutin. Yang kedua, mempraktikkan empati dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, mengelola stres dan teknik relaksasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan komunikasi yang jelas dan terbuka. Yang kelima, memberikan umpan balik dengan terbuka. Yang keenam, menumbuhkan keterampilan menyelesaikan konflik. Yang ketujuh, meningkatkan kesabaran dan ketahanan emosional. Yang kedelapan, mengembangkan mindfulness atau kesadaran penuh. Yang harus dilakukan untuk mengontrol emosi seorang pemimpin. Mengontrol emosi seorang pemimpin merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan perannya secara efektif. Kemampuan mengelola emosi adalah salah satu elemen penting bagi kepemimpinan yang efektif. Ketika seorang pemimpin mampu menjaga emosinya, mereka tidak hanya membantu dirinya sendiri dalam menjaga performa dan fokus, tetapi juga memberi dampak positif bagi timnya. Anggota tim cenderung merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam bekerja dengan pemimpin yang mampu menghadapi segala tantangan dan tekanan dengan tenang dan rasional.
Mereka melihat seorang pemimpin yang tangguh dan berpandangan jauh yang tidak akan menyerah pada tekanan dan terbawa emosi, melainkan berfokus pada solusi dan kemajuan bersama. Inilah yang pada akhirnya membedakan pemimpin yang sukses dari yang lainnya, yaitu kemampuan untuk menjadi tenang, stabil, dan bijaksana di tengah berbagai tantangan, sambil membangun tim yang harmonis dan produktif. Berikutnya adalah beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengontrol emosinya dengan lebih baik. Pertama, mengenali dan memahami emosinya sendiri. Seorang pemimpin harus bisa mengenali apa yang dia rasakan, tekanan, stres, atau kecewa, dan memahami perasaannya sendiri. Pemimpin bisa lebih mudah mengatur reaksi dan respon terhadap situasi tertentu. Yang kedua, berlatih menenangkan diri dalam situasi yang menegangkan atau penuh tekanan. Penting untuk bisa menenangkan diri. Ini bisa dilakukan dengan cara bernafas dalam-dalam, meditasi, atau mengambil waktu sejenak untuk berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, mengasah kemampuan mendengarkan secara efektif. Mendengarkan dengan penuh perhatian sangat penting untuk memahami orang lain atau memecahkan masalah bersama. Ketika seorang pemimpin mendengarkan dengan baik, itu membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan salah paham. Mengembangkan perspektif yang positif. Pemimpin yang baik selalu berusaha melihat sisi positif dari setiap situasi. Mereka berfokus pada solusi, bukan masalah, dan selalu berusaha mencari cara untuk belajar dan berkembang dari setiap tantangan yang dihadapi. Yang kelima, memperhatikan komunikasi yang efektif. Pemimpin perlu berkomunikasi yang jelas dan terbuka, dengan berbicara secara tegas, namun tetap empati, dan menghindari kata-kata yang bisa memicu ketegangan. Pemimpin bisa menjaga hubungan baik dengan tim. Yang keenam, menetapkan batasan dalam setiap interaksi. Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk tahu kapan harus berkata tidak dan menetapkan batasan yang sehat, baik dalam pekerjaan maupun hubungan pribadi, agar tidak merasa terbebani atau kewalahan. Yang ketujuh, pemimpin meminta umpan balik dan melatih diri secara terus-menerus. Pemimpin yang baik selalu ingin berkembang, oleh karena itu mereka meminta umpan balik dari orang lain untuk mengetahui bagaimana mereka bisa memperbaiki diri, serta berusaha terus belajar dan